wisuda periode 2 tahun 2020. Pada Pak Direktur, waktu dipersilakan. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati genap pimpinan di Politeknik Kesehatan Surakarta yang saat ini hadir maupun melalui virtual, yang saya banggakan para mahasiswa, calon alumni, karena belum digedok ya, belum dijakti, jadi saya masih nyebut mahasiswa, jadi jangan kecil hati, bentar lagi sudah teman-teman sejawat. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, hidayah, barokah dan ijabah pada kita sekalian, sehingga siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahim dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kita. Tugas kami adalah menyiapkan wisuda, tugas saudara adalah menyiapkan akan di wisuda. Tentunya kita dalam kondisi sehat walafiat. Saya doakan semoga saudara sekalian, saudara mahasiswa, calon wisudawan ini juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera, sehingga nanti dapat mengikuti wisuda dengan lancar, dengan baik, dan sukses. Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya kepada para calon wisudawan, ini saya nyimpulkan saja, nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh Pak Budi, bahwa wisuda ini sebenarnya kan kemarin ada tahap 1 di bulan Juli. Bulan Juli itu ada separuh yang mengikuti bulan Juli secara virtual, kemudian yang separuh maunya bulan September mau langsung. Tapi kenyataannya belum memungkinkan wisuda langsung. Sehingga sampai September pun akhirnya pelaksanaannya harus dengan virtual. Ini karena sama-sama kita hadapi sekarang baru ada pandemi COVID, tidak boleh kumpul-kumpul. Di Solo juga kejadiannya masih di zona merah dan oranye, jadi gonta-ganti itu. Maka kita agendakan tetap menggunakan wisuda secara daring atau virtual dengan segala plus minusnya, sehingga bagi saudara sekalian yang memang tidak bisa mengikuti pada wisuda virtual nanti yang direncanakan pada hari Rabu tanggal 30 September pukul 7 sampai 11 ya, itu kita rencanakan di situ. Nah, bagi yang memang terpaksa dengan segala alasan itu kok tidak bisa melakukan di tanggal itu, dipersilakan mengajukan surat permohonan mengikuti wisuda periode berikutnya. Jadi periode berikutnya itu di bulan Maret ya. Nah, bulan Maret itu mungkin juga sudah bisa wisuda langsung, mungkin juga harus tetap virtual online, tergantung nanti kondisi di bulan Maret kita belum tahu. Sehingga diperbolehkan gitu ya. Tetapi normalnya ya September ini di wisuda. Sehingga hanya bagi yang memang kesulitan atau ada pertimbangan tertentu yang memang harus di bulan Maret dipersilahkan dengan mengajukan surat ya, supaya nanti teridentifikasi. Jadi yang kalau nggak mengajukan surat ya berarti tetap di September. Jadi yang memang kesulitan, keberatan dan sebagainya itu dengan surat. Nah, surat itulah nanti kita agendakan ada di bulan Maret ya. Lainnya berarti normalnya pokoknya
September ada pengecualian tadi, silakan kecuali itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini dilakukan secara virtual, maka saudara nggak perlu datang ke kampus, nggak perlu datang ke wisuda bareng-bareng di tempat yang sama. Makanya para wisudawan cukup dari rumah. Kita sudah berpikir panjang, lebar, banyak bagaimana tetap wisudawan ini bisa mendekati hal-hal yang kita inginkan. Maka wisuda nanti kita siarkan selain dengan lewat virtual seperti ini, lewat Zoom, juga lewat TV, ya, nanti lewat YouTube, lewat TV, supaya nanti bisa ada dokumen ketika saudara sekalian akan nyetel TV, melihat di TV dan sebagainya. Nah, oleh karena nggak bisa ke sini, kita coba lagi bagaimana memfasilitasi. Ya. Jadi sebenarnya wisuda ini kan saudara nggak bayar lagi, gitu. Nggak seperti di tempat lain itu kan ada tarikan wisuda yang hitung atau seket dan sebagainya. Di kita sudah tidak ada. Gitu. Nah, tapi kita coba dari pimpinan itu berpikir, wisudawan ini gimana sih toganya, gimana sih dokumen arsipnya gitu. Nah, ini kita sudah berupaya maraton itu pada saat wisuda diharapkan sudah di rumah sudah bisa pakai toga, tetapi tadi kita coba tanggung proses pengirimannya, ya. Jadi nanti bagi yang memang mau beli toga itu silakan pesan. Ya, bagi yang pinjem juga pesan. Jadi nanti ada pesan baik itu untuk membeli maupun pinjam gitu. Kalau nggak salah kalau beli itu harga toga 200. Itu nanti kita kirim. Jadi saudara sekalian cukup di rumah untuk kenang-kenangan. Tapi bagi yang pinjam itu pinjamnya itu 50.000. Uang jaminannya 150.000. Itu. Uang jaminan itu dikembalikan ketika toganya sudah dikembalikan gitu ya. Sehingga nanti setelah dikembalikan maka uangnya dikembalikan, kepotong transfer itu kan sekitar 7.500-an itu. Tapi waktu mengirim toga walaupun itu minjem, kita kirim kepada mahasiswa itu tanggung jawab kami gitu ya. Jadi tinggal nunggu di rumah sudah kita kirim seperti itu. Ya. Nah, supaya nanti ketika ini toga ini mencukupi atau tidak, nanti kita batasi waktu pesan dan tidaknya itu agak depan tanggal berapa? Sudah direncanakan belum? Sudah. Yang mengajukan keberatan maksimal tanggal 24, yang tidak akan pakai toga. Iya, bukan yang sentoga. Ada enggak? Belum. Nanti setelah ini ada ini Pak, Google Form untuk pengisian. Ya, jadi nanti supaya pesan ini dipastikan di depan mau beli atau pesan supaya nanti pengirimannya itu ada waktu. Ya, ketika semua ingin beli dan memang toganya habis, di depan nanti memungkinkan kita buatkan gitu. Jadi nanti kita juga bukan poltekesnya ya gitu. Kita akan membuatkan seperti waktu Anda masuk mahasiswa itu. Nah, masih ada lagi ketika tidak memungkinkan beli, tidak memungkinkan pinjam, ya, mungkin karena tidak punya uang dan sebagainya itu diperbolehkan tanpa pakai toga, ya, tetapi harus dengan surat permohonan. Alasannya apa? Jadi alasan yang bisa diterima, gitu loh, ya. Memang wis orang duit tenanan, kemudian pinjam juga sudah tidak mungkin dan sebagainya gitu. Tempatnya di daerah pulau terpencil, silahkan buat surat saja sehingga nanti tidak usah pakai toga, diperbolehkan. Cuma nanti posisi duduknya di Zoom-nya itu kemungkinan nanti disendirikan karena di syuting TV supaya nanti ditayangkan itu juga rajin yang toga semua gitu. Yang enggak toga itu nanti pakai pecis, pakai yang apa itu? Pakai busana nasional, ya itu.
sehingga nanti mungkin disendirikan, sehingga nek disorot yaitu tidak pakai toga. Jadi ada kesulitan apapun tetap mencoba kita kasih saluran, ya. Jadi yang tidak memungkinkan bisa wisuda di periode tanggal 30 September itu dipersilahkan mengajukan surat, ya, untuk wisuda berikutnya. Bagi yang tidak mungkin beli toga, tidak mungkin pinjam toga, tidak punya uang atau alasan apapun, juga diperbolehkan tidak pakai toga dengan mengajukan surat gitu, ya, kepada direktur. Nanti supaya kita siapkan sejak awal itu sudah terdeteksi siapa yang pakai, siapa yang tidak. Nah, tadi supaya nanti juga tidak wirawiri saudara sekalian itu ke kampus, maka pengiriman toga itu kita sudah tanggung dari sini. Kemudian dokumen juga, ya, nanti dokumen itu kita fotokopikan, ya. Jadi fotokopinya itu ada ijazah, ada transkrip, ada KKMB, ada sertifikat itu. Ya, kalau nggak salah sekitaran 30 lembaran, ya. 15. Itu kita fotokopikan 15, ya. Itu kita fotokopikan, kita legalisir, kita kirim kepada wisudawan supaya wisudawan tidak perlu ke sini. Ongkos kirimnya juga kita kasih. Jadi kita mengoptimalkan atau mengupayakan layanan ini selama kita masih diberi kewenangan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Toga boleh nyewa di luar, jadi tidak harus ke Poltekkes, karena sebenarnya sejak dulu tanggung jawab pakai toga ini adalah dari mahasiswa. Gitu. Silahkan mau pinjam kemanapun boleh, tapi ketika ke Poltekkes, ke badan usahanya itu rambu-rambunya seperti tadi. Jadi tidak ada kesulitan, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti wisuda, karena tanpa pakai toga pun diperbolehkan, gitu. Nah, ini saudara sekalian, sehingga kami dari tingkat pimpinan dengan kondisi pandemi COVID ini, bagaimana kita tetap bisa memberi ekstra layanan, ya. Selama ini kan fotokopi ya mestinya mahasiswa sendiri. Kemudian sewa menyewa toga, ngambil, nganter, transport tadi sendiri. Oke lah, ini semua kita fasilitasi, sehingga ini sebenarnya bukan kewajiban dari kami sebagai lembaganya, tetapi ini adalah layanan ekstra kami, gitu ya. Jadi kita layani ekstra selama kami masih memungkinkan, karena kami tahu kondisi para wisudawan, calon wisudawan itu pasti juga kondisinya di rumahnya masing-masing, jangkauannya jauh. Ketika harus wirawiri ngambil toga juga mungkin selain transportnya sulit, kemudian juga ada potensi penularan COVID, kemudian wirawiri fotokopi legalisir yo antri, apalagi di luar Surakarta harus naik pesawat dan sebagainya. Ini sudah kita maksimalkan, yang bisa kita bantu untuk layanan ekstra kepada para wisudawan, walaupun di Poltekkes Surakarta tidak menarik khusus untuk acara wisuda ini seperti di Poltekkes lain. Gitu. Ini kunci-kunci yang bisa saya berikan, saya sampaikan, supaya saudara sekalian ini memahami, mengerti, dan bagaimana kita saling mensupport dan pelaksanaan wisuda ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, bagi yang khusus bagi wisudawan, calon wisudawan yang mengikuti wisuda mundur, ya misalnya di bulan Maret, itu dokumen tetap kita kirim, tetapi naskah sumpah tetap belum bisa, ijazah asli belum bisa, ya. Jadi hanya dokumen fotokopi saja. Karena naskah sumpah itu hanya bisa didapatkan ketika saudara sekalian menjalani sumpah, karena ini hubungannya dengan Tuhan. Ya, dengan Gusti Allah, kita nggak berani palsu, gitu. Ya, sehingga naskah sumpah ini
hanya bisa didapatkan ketika saudara sekalian mengikuti wisuda. Maka kalau mundur di bulan Maret, otomatis naskah sumpah ini juga bisa diberikan setelah sumpah bulan Maret. Begitu juga ijazah aslinya itu. Jadi kita ngasih kemudahan itu yang bisa kita lakukan sesuai dengan kewenangannya direktur apa? Ya sudah dikasih fotokopinya. Ya, itu bisa kita berikan. Tapi ikatan ijazah asli sama sumpah ya, ini nggak bisa sumpah diwakili ya, nanti hubungannya karo Gusti Allah, nanti malah malu nanggung dosa nih gitu. Nanggung pahalanya nggak pokok. Itu sehingga memang kami harapkan semua bisa mengikuti ya, kecuali tadi silahkan kalau memang dalam kondisi itu tetap ada saluran diperbolehkan. Itu kepada para calon wisudawan. Ini kan calon wisudawan jumlahnya berapa? 1719. 1719 ya. Jadi nanti rame-rame. Jadi kemarin kita sudah pernah wisuda pertama itu sudah sukses ya, dan sudah sah menurut tata peraturan perundang-undangan. Karena tetap ada perwakilan yang ada di sini, yang hanya sejumlah prodi yang akan diwisuda, satu prodi satu mahasiswa, lainnya adalah dari tempat tinggal masing-masing dimanapun saudara berada. Kemudian nanti ketika sumpah sama-sama melafalkan sumpah, bedanya ketika nanti pengalian kucir toga itu dengan orang tua atau walinya masing-masing, gitu ya. Kalau di sini oleh direktur, kalau di tempatnya masing-masing dengan orang tuanya atau dengan walinya, ya, atau dengan wali itu iso istri, iso suami, iso anak, monggo saja. Itu yang dari olahan bagaimana wisuda tetap berjalan, substansi tetap sesuai dengan kaidah-kaidah wisuda, kemudian bisa kita fasilitasi sehingga itu yang kami bisa lakukan. Itu pada teman-teman para calon wisudawan, sehingga kenapa bulan tanggal 30 September sebenarnya kami pengen wisudanya agak cepat-cepat, tetapi berdasarkan data itu banyak data dari mahasiswa itu yang belum masuk. Ya, jadi suruh verifikasi tanggal lahir benar atau tidak yang akan ditulis di ijazah, ngumpul ke foto. Itu sampai sekarang itu ada yang belum masuk. Nah, terus yang mau ditulis apa gitu. Jadi masih sekitar 50% yang sudah masuk, yang lainnya belum. Sehingga kita tunggu, kita deadline kira-kiranya tanggal 30 ini. Dan itu pun berarti nanti dokumennya itu bisa dikirim itu setelah wisuda kurang lebih 2 minggu. Itu baru bisa dikirim. Jadi kalau ini mundur atau ada keterlambatan ini memang juga karena para mahasiswa yang dimintai verifikasi datanya masing-masing itu tidak segera mengembalikan. Sehingga ketika kita mau nulis ijazah, nulis nempel foto dan sebagainya itu belum bisa, ya. Itu maka tolong semua segera yang belum menyelesaikan segera supaya nanti tidak menghambat teman yang lain. Ini kan segera untuk mencari kerja, ya, sehingga cepat harus diselesaikan. Ya, jadi cepat tidaknya ini saya harapkan pada saudara sekalian untuk segera mengirimkan dokumen-dokumen yang memang diminta. Itu. Jadi dari sini belum bisa bekerja maksimal ketika nanti dari saudara sekalian belum mengirimkan. Nanti teknis siapa daftar untuk sewa tugas dan sebagainya nanti kita kerjasama dengan koordinator kemahasiswaan di jurusan masing-masing, ya. Nah, nanti secara urut itu biar disampaikan oleh Pak Budi sebagai wakil 3, ya. Dan kami harapkan nanti ada komunikasi ketika ada kesulitan-kesulitan, ada pertanyaan-pertanyaan, ada ketidakjelasan di sampai hari H wisuda nanti, itu ada grup-grup yang memang tersalurkan, itu ya, sehingga nanti bisa dijelaskan. Dari saya kira itu, dari selamat mengikuti
virtual meeting ini, Zoom meeting ini, supaya nanti lebih jelas saya serahkan berikutnya kepada Pak Budi selaku penanggung jawab daripada wisuda ini. Sekian saudara sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen. Saudara-saudara, calon wisudawan periode 2 tahun 2020 tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur tentang kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan wisuda periode 2 tahun 2020. Ini akan kita sampaikan secara detail surat kepada ketua jurusan, di mana informasi tentang pelaksanaan wisuda ada di surat tersebut, dan ini untuk bisa disosialisasikan kepada calon wisudawan. Di sini akan saya bacakan suratnya, atau saudara juga bisa membaca surat detail di sana, bahwa sehubungan dengan surat edaran Satgas COVID-19, di mana ditetapkan sebagai bencana non-alam, kemudian adanya surat edaran dari Sekjen Kementerian Kesehatan tentang pencegahan penularan COVID, maka tentang pelaksanaan wisuda untuk tahun ini kita tetapkan secara daring. Kemarin tanggal 15 Juli tahun 2020 sudah dilaksanakan wisuda periode 1 secara daring kepada 262 wisudawan. Kemudian wisuda periode 2 tahun 2020 yang akan saudara ikuti ini dilaksanakan secara daring juga pada tanggal 30 September 2020. Mohon untuk bisa dicatat tanggalnya, tanggal 30 September 2020. Kepada peserta wisudawan yang semester ganjil kemarin, yang belum mengikuti di bulan Juli, ini sebanyak 243. Dan ini kebanyakan adalah untuk kelas-kelas alih jenjang. Ada dari kebidanan, fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi bicara. Ada 243. Jadi saudara yang belum wisuda di kemarin Juli, mengikuti wisuda di September ini. Kemudian juga untuk wisudawan yang yudisium di semester genap ini, yaitu sebanyak 1.476. Ini kebanyakan adalah mahasiswa yang reguler dari 18 program studi. Jadi wisuda tanggal 30 September ini rencananya akan diikuti oleh 1.719 wisudawan. Cukup banyak. Kemudian ketentuan terkait dengan pelaksanaan wisuda tanggal 30 September, yaitu wisuda akan dilaksanakan secara daring tanggal 30 September mulai pukul 7.00 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Di mana dalam kegiatan wisuda daring ini ada perwakilan yang hadir di Balik Rida Husada Polkesta, hadir secara langsung yang merepresentasikan dari program studi atau jurusan yang ada. Dan di sana nanti akan dihadiri oleh Ketua Senat, anggota Senat, rohaniwan. Di sana ada prosesi wisuda secara langsung tetapi dengan jumlah terbatas. Peserta wisuda daring mengikuti proses wisuda dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian wisudawan dalam kegiatan
mengikuti prosesi wisuda menggunakan toga lengkap, yaitu jubah toga, kemudian ada syal, ada topi toga. Topi toga yang ada kuncirnya karena nanti akan digeser atau dipindahkan oleh pendamping wisudawan. Ini yang harus dipakai. Jadi ketentuannya seperti itu. Pengecualiannya nanti ada di belakang. Terkait dengan penggunaan toga dalam prosesi wisuda, mekanisme pengadaan toganya, wisudawan dipersilakan menentukan dari 3 pilihan. Yang pertama, toga diadakan sendiri oleh wisudawan. Silakan wisudawan yang akan mengadakan sendiri toganya untuk meminjam, membuat, atau monggo. Pokoknya itu diusahakan sendiri oleh wisudawan. Ini memang ada kemungkinan nanti tidak sama salnya dengan yang lain. Itu tidak apa-apa, yang penting toganya warnanya hitam, topinya warnanya hitam. Silakan saudara mau pinjam di universitas lain, di salon, di tempat persewaan yang lain mandiri, silakan. Jadi yang pertama memilih pilihannya adalah toga diadakan sendiri. Terus yang kedua, unit persewaan toga Polkesta ini memfasilitasi bagi mahasiswa yang akan meminjam. Kalau saudara akan meminjam, ini kena biaya sewa, administrasi sewanya adalah 50.000 dan uang jaminan 150.000. Di mana uang jaminan nanti akan dikembalikan bila toga itu sudah dikembalikan ke unit persewaan toga dalam kondisi yang bersih, rapi, seperti saudara saat menerima. Pilihan yang ketiga yaitu toga. Mahasiswa membeli toga. Membeli toga di mana? Di unit persewaan Poltekkes Surakarta dengan biaya membeli 200.000. Nah, terkait dengan pengadaan toga, dalam memilih pengadaan toga, wisudawan untuk berkoordinasi dengan koordinator kemahasiswaan jurusan masing-masing. Silakan saudara semua wisudawan melapor ke koordinator kemahasiswaan jurusan masing-masing. Wisudanya, toganya akan beli sendiri, mengadakan sendiri, pinjam, atau membeli. Dah pilihannya 3, tapi semua harus melapor ke koordinator kemahasiswaan di jurusan masing-masing. Kalau yang memilih alternatif meminjam dan membeli di unit persewaan, untuk menyelesaikan administrasi sewa atau pembelian maksimal 28 Agustus 2020 dengan membayar ke rekening yang ada di sini. Ini adalah rekening resmi Poltekkes Surakarta. Jadi saudara yang akan sewa atau akan membeli untuk menyelesaikan administrasi sewa atau belinya dengan membayar ke nomor rekening, transfer uang ke rekening maksimal tanggal 28 Agustus 2020. Kita rencanakan awal September proses distribusi toga itu sudah bisa dilakukan. Kemudian, wisudawan yang memilih meminjam atau membeli toga, biaya pengiriman ke alamat wisudawan ditanggung oleh pihak Poltekkes Surakarta. Jadi kalau saudara yang mengadakan toga sendiri tentunya monggo, tapi yang membeli dan meminjam di unit persewaan, Bapak Direktur memberikan fasilitas lebih, yaitu pengiriman ke alamat wisudawan masing-masing. Untuk itu, nanti akan ada Google Form yang berisi tentang alamat
pengiriman toga atau pengiriman dokumen. Mohon alamatnya betul-betul alamat yang nyata, di mana saudara di situ tinggal dan jelas. Sebab kalau tidak nanti bisa salah kirim, salah penerima, atau yang bahkan mungkin barangnya nggak sampai sama sekali. Setelah ini nanti akan ada Google Form tentang alamat pengiriman. Dan alamat pengiriman ini nanti akan dipakai untuk mengirim dua barang. Yang pertama adalah toga, kalau pinjam atau beli. Dan terakhir adalah untuk mengirimkan dokumen wisuda. Ada ijazah dan teman-temannya di sana. Dan ini nanti dalam pengiriman, itu kita, khususnya pengiriman dokumen, ini menggunakan asuransi. Karena ini ada asuransi, maka alamat harus betul-betul valid. Kalau penerimanya bukan sesuai dengan nama, itu nanti nggak akan diberikan, nggak akan dititipkan. Atau kalau alamatnya itu rumahnya sudah nggak jelas, itu juga nanti barangnya akan kembali lagi ke Solo. Nah, kalau seperti ini nanti akan merepotkan dan kelamaan. Untuk itu, monggo, alamat harus betul-betul benar dan itu valid, intinya seperti itu. Bagi wisudawan yang tidak mengadakan toga, baik sendiri, pinjam maupun beli, untuk membuat surat permohonan kepada direktur. Ini tadi yang disampaikan. Jadi, bagi wisudawan untuk mengikuti proses wisuda, itu ketentuannya menggunakan toga. Dalam menggunakan toga, boleh mengadakan sendiri, pinjam, atau beli di unit usaha persewaan toga Poltekkes. Tapi kalau terpaksa tidak bisa memakai toga, yaitu tidak bisa mengadakan sendiri, pinjam, atau beli, ini direktur memberi kebijakan dimungkinkan, boleh tidak menggunakan toga, tetapi harus mengajukan surat permohonan kepada direktur melalui ketua jurusan maksimal tanggal 24 Agustus 2020 jam 12, Senin depan. Jadi bagi wisudawan yang tidak bisa menggunakan toga, diperbolehkan mengikuti prosesi wisuda dengan mengajukan surat permohonan pada direktur maksimal tanggal 24 Agustus. Suratnya seperti apa? Kita sudah kasih contoh surat permohonannya. Nanti bisa tinggal di di-download saja atau mungkin nanti di-sharekan di media ini. Di sana sudah ada, tetapi tanggal 24 Agustus. Dengan kata lain, kalau sampai tanggal 24 Agustus jam 12.00 tidak ada surat permohonan tentang tidak menggunakan toga, asumsinya semua wisudawan atau saudara-saudara ini menggunakan toga, baik itu mengadakan sendiri, pinjam, atau beli. Bisa dipahami ya? Jadi kalau sampai tanggal 24 Agustus tidak ada permohonan tentang tidak bisa menggunakan toga, asumsi kita berarti semua menggunakan toga. Teknis toganya bisa mengadakan sendiri, pinjam, atau beli. Berikutnya, kalau sampai tanggal 28 Agustus, akhir Agustus ini, saudara tidak ada penyelesaian administrasi toga, sewa, atau beli, asumsi kita bahwa saudara mengadakan toga secara mandiri. Gitu ya, urut-urutannya begitu. Jadi, kalau tidak ada surat tidak menggunakan toga, asumsi berarti semua menggunakan toga. Kalau tidak ada penyelesaian administrasi baik sewa maupun beli, berarti asumsinya saudara menggunakan
toga secara mandiri. Ini sudah sangat merdeka sekali, saudara bisa memilih opsi-opsi yang ada. Terus terakhir, dokumen wisuda, yaitu ijazah, transkrip, SKPI, SKKM, termasuk naskah sumpah dan sertifikat tambahan yang asli dan legalisir, ini akan kita kirimkan ke tempat wisudawan masing-masing dengan biaya dari Poltekkes Surakarta. Jadi saudara yang mengikuti wisuda di bulan September, dokumen nanti akan kita kirim. Meskipun saudara rumahnya ada di samping tembok Poltekkes, akan kita kirim. Ini komitmen kita bahwa tidak ada mahasiswa yang kesana kemari bisa menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID. Maka sampai dokumen ijazah pun akan kita kirimkan. Sekali lagi terkait dokumen ijazah akan kita beri fasilitas asuransi pengiriman. Karena ini ada asuransi pengiriman, maka alamat dan penerima harus betul-betul valid orangnya. Kalau nggak ada nanti akan kembali ke Solo sehingga nanti akan kerepotan semuanya. Untuk itu nanti Google Form yang akan saudara isi mohon untuk bisa detail. Terkait dengan alamat ini biasanya kalau saya mengirim online itu yang utama adalah sebenarnya kode pos jelas, terus nama penerimanya itu juga harus jelas, sampai RT RW, bahkan yang terakhir adalah nomor kontak saudara yang bisa dihubungi. Karena nanti kalau diterima orang lain mesti akan dikontak. Ini atas namanya siapa kalau tidak cocok. Kalau tidak cocok nanti bisa ada nomor teleponnya dihubungi. Nah, itu maka harus sampai sana. Ini tadi informasi yang terkait dengan pelaksanaan wisuda tanggal 30 September. Poin berikutnya, bagi saudara wisudawan yang tadi sejumlah 1.719 yang tidak bersedia mengikuti wisuda periode 2 tanggal 30 September secara daring dan saudara memilih wisuda periode berikutnya yaitu di bulan Maret tahun 2021, ini dipersilahkan. Tetapi harus membuat surat permohonan kepada direktur melalui ketua jurusan, ini paling lambat 24 Agustus jam 12.00. Suratnya sudah kita beri contohnya. Jadi saudara yang akan memilih wisuda, saya mau wisuda di Maret saja tidak September, itu diperbolehkan. Ya. Tentunya dengan membuat surat permohonan kepada direktur maksimal hari Senin besok tanggal 24 jam 12. Dari sini asumsinya kalau tidak ada surat kepada direktur tentang keberatan atau memilih wisuda Maret, berarti asumsi kita semua memilih periode September. Jadi kalau tidak ada surat usulan atau surat permohonan mengikuti wisuda di bulan Maret sampai hari yang ditentukan, semua otomatis memilih wisuda 30 September. Tetapi tadi masih tetap ada saluran yang tidak bisa 30 September, ya boleh monggo memilih Maret. Tetapi konsekuensinya tadi segera membuat surat kepada direktur, dan yang berikutnya dokumen wisuda kecuali naskah sumpah karena saudara belum sumpah. Sini naskah sumpah. Ini tidak akan dikirimkan ke dokumen wisuda ini akan tetap dikirimkan kepada alamat wisudawan, kecuali naskah sumpah tadi yang sudah disampaikan Pak Direktur. Jadi saudara yang memilih Maret pun, itu juga akan, dokumennya akan kita kirim, tetapi tanpa naskah sumpah, karena saudara belum melakukan sumpah. Karena sumpah akan dilaksanakan pada saat prosesi wisuda. Ya. Jadi ini saya rasa informasi sudah cukup jelas, dan ini karena waktunya sangat singkat dan ini istilahnya
norma-norma yang sudah atau kebijakan yang sudah diberikan Bapak Direktur ini sudah begitu mendukung layanan kepada wisudawan, harapan kita saudara bisa mengikuti prosesi wisuda di tanggal 30 September secara daring dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita sampaikan. Yang perlu diingat adalah tadi tindak lanjut untuk menentukan pilihan toga. Itu apakah akan mengadakan sendiri, sewa, atau pinjam. Ini segera melapor ke koordinator kemahasiswaan. Segera ya. Dan ini saya juga meminta kepada koordinator kemahasiswaan untuk saling, artinya saling yang mahasiswa diingatkan, koordinator juga mengingatkan lagi supaya bisa segera cepat. Dan ini maksimal tanggal 28 Agustus itu sudah ada kabarnya. Kabarnya 28 Agustus ini tidak lama, yaitu minggu depan sampai akhir Agustus. Kabarnya mahasiswa akan mengadakan sendiri, sewa di unit persewaan atau beli. Tentunya dengan, kalau yang sewa dan beli, tentunya dengan penyelesaian administrasi keuangannya. Karena nanti di awal September akan kita distribusikan. Kemudian, tadi saya mengingatkan, bagi yang memang terpaksa tidak bisa menggunakan toga, harus ada surat permohonannya. Dan waktunya tidak lama, Senin depan itu maksimal. Dan sekali lagi, bagi yang tidak bisa mengikuti wisuda pun di tanggal 30 September dan memilih di Maret, ini juga harus mengajukan surat. Ini juga maksimal besok tanggal 24 Agustus 2020. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Nanti pola komunikasi dan pengorganisasian berikutnya kepada saudara-saudara wisudawan, kita di grup pusat, artinya grup pusat yang ada Wadir 3, ada Kabak Kasubag, sama koordinator kemahasiswaan di masing-masing jurusan. Ini akan mengundang perwakilan di setiap kelas itu maksimal 2 orang mahasiswa untuk masuk ke dalam grup media sosialnya Panitia Pusat Wisuda. Dalam rangka apa? Untuk membantu mempercepat sosialisasi segala informasi yang diperlukan. Mengapa tidak semua bisa masuk? Karena grup WA pengalaman kita itu hanya sekitar 250-an anggota. Kalau ini 1.700 jelas tidak cukup. Maka kita menggunakan sistem perwakilan. Mohon nanti koordinator kemahasiswaan memasukkan 2 orang mahasiswa di masing-masing kelas untuk masuk ke dalam grup Panitia Wisuda Pusat. Harapannya 2 orang itu nanti kalau ada informasi bisa segera mensosialisasikan kepada teman-teman kelasnya yang lain. Di samping itu kita juga mempersilahkan koordinator kemahasiswaan untuk membuat grup di masing-masing jurusan atau prodinya untuk pola komunikasi. Dipersilakan. Memang ini tidak bisa menjadi grup terpusat karena tadi membernya terlalu banyak. Silakan misalkan Pak Rifai dengan wisudawan di jurusan perawatan membuat grup sendiri, dipersilakan. Supaya informasi nanti tidak terputus, maka perwakilan dari masing-masing kelas ini juga ada yang masuk ke grup Panitia Pusat, supaya nanti komunikasi ini terus berantai dan bisa tersebar dengan luas dan bisa dipahami. Dan nanti kita mungkin mengagendakan 2-3 kali untuk proses pengkondisian sampai ke arah Zoom meeting itu betul-betul matang sampai tanggal menjelang 30 September. Biasanya nanti pengalaman kita kemarin itu bisa sampai 2-3 kali untuk mengkomunikasikan terkait dengan persiapan wisuda. Karena ini momentum wisuda adalah momentum yang baik untuk dikenang sehingga kita
ingin memberikan sesuai dengan layanan kita sebaik-baiknya supaya bisa dipahami. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan lewat chat. Kami dari Timor Leste yang masih di Solo terkait dengan pendamping yang di Timor Leste. Bisakah pendamping kami pemerintah Timor Leste dapat mengakses link wisuda? Terima kasih. Dari Angelito Carceres. Ya, prinsipnya memungkinkan, nanti mohon untuk bisa dikomunikasikan atau didata oleh panitia sini supaya nanti dapat link. Termasuk nanti betul itu nanti perwakilan dari CSR ya namanya. Dari Timor Leste insya Allah akan kita undang. Karena itu juga bagian dari jejaring kita akan kita undang meskipun dia mendampingi lewat Zoom. Tapi untuk pendamping wisudawan yang ada di Solo, kalau mau dengan ibu kosnya juga silakan. Teman sendiri juga dipersilakan. Tapi baik, terima kasih diingatkan kita akan mengundang jejaring, salah satunya adalah dari pemerintah Timor Leste. Ada lagi, Pak? Apakah kami mendapat medali dari Intan Puspita? Intan Puspita. Oh ya, jadi saudara-saudara, ini yang wajib dikenakan di dalam proses wisuda adalah menggunakan toga, syal, sama topi. Ya, terkait dengan samir, ini juga akan kita distribusikan melalui toga yang berbarengan dengan toga. Ini samir. Bagi yang akan mengadakan toganya sendiri, ini samirnya juga akan kita distribusikan samir tok sendiri. Itu namanya medali, Pak? Bukan yang ini? Iya, jelaskan aja. Artinya kita fasilitas dari kita ini samirnya. Kalau medali ada yang mahasiswa sendiri. Oh ya. Seperti itu. Betul. Biasanya dari mahasiswa sendiri. Ya, jadi ini untuk bisa disamakan persepsi yang menjadi fasilitas akan kita berikan di Poltekkes ini adalah berupa samir. Samir itu kalung yang dari logam atau dari perak atau dari tembaga, warnanya itu logonya logo Poltekkes, kemudian ada tali dari kain batik, itu nanti yang akan disampaikan ke saudara. Jadi bukan medali yang mungkin kenang-kenangan dari masing-masing angkatan, bukan itu. Yang kita berikan adalah berupa samir, istilahnya di kita seperti itu. Biasanya dari mahasiswa sendiri. Ya. Jadi vandal atau apa yang berasal dari kelas, monggo diorganisir sendiri, itu bukan bagian dari fasilitas kita. Termasuk mungkin buku kenang-kenangan atau mungkin ada kelas yang membuat seperti batu atau apa piagam-piagam, bukan dari kita. Masih ada lagi, Pak? Silakan saudara-saudara yang akan bertanya untuk lebih jelasnya melalui chat yang ada di link Zoom masing-masing. Monggo dipersilahkan, ada yang belum jelas. Kita mohonkan nanti informasi ini tadi yang berbentuk surat yang kita sharekan untuk bisa di-download atau bisa diterima oleh saudara-saudara wisudawan dan bisa disebarluaskan kepada teman-teman yang lain, termasuk bentuk-bentuk surat permohonan atau surat surat permohonan tadi. Ini mahasiswa boleh punya. Boleh. Artinya kan harus tahu, soalnya kan tidak semua datang. Ya. Ini sudah bisa di-linkkan ya. Tinggal download. Bisa di juga. Jadi saudara-saudara,
dan juga koordinator kemahasiswaan di jurusan Bapak Ibu Kajur, surat yang didesimasikan hari ini, yang kemarin sudah disampaikan pada Bapak Ibu Kajur, bisa untuk di-sharekan kepada saudara-saudara wisudawan. Di link Zoom meeting juga ada, silakan saudara download. Kalau nanti yang ada yang belum ikut, filenya bisa disampaikan atau disebarluaskan. Mohon untuk ketertiban semuanya, ketaatan terhadap waktu dan jadwal menjadi kunci kelancaran dari persiapan wisuda ini. Kita akan mengirim toga itu di awal September, karena jarak yang bervariasi ini memungkinkan mungkin pendistribusian juga memerlukan waktu, apalagi situasi mungkin masih belum normal sekali. Jasa-jasa ekspedisi ini mungkin ada keterlambatan. Untuk itu pengiriman lebih awal akan lebih baik. Mohon untuk segera informasi tentang pemilihan toga, informasi pemilihan toga segera disampaikan kepada koordinator kemahasiswaan masing-masing. Apakah akan mengadakan sendiri, pinjam, atau beli. Untuk yang pinjam dan beli, segera menyelesaikan administrasi keuangannya. Intinya begitu. Terus, setelah ini akan disusul nanti Google Form untuk alamat pengiriman. Mohon untuk segera direspon. Karena ini menjadi kunci proses distribusi. Kalau toga yang ada di unit persewaan, insya Allah sudah siap. Barangnya banyak, cukup. Sekarang tinggal administrasi dan alamat pengirimannya. Termasuk Samir ini juga sudah siap untuk distribusi. Itu pertanyaan untuk bukan? Maaf Pak, jika beli toga sudah komplit untuk toga siap dan juga. Oh ya, ya terima kasih. Ada yang bertanya, kalau beli toga sudah komplit belum? Kalau beli paket dari kita itu sudah komplit. Di sana ada jubah, ada sal, sama topi. Topi toga. Sal itu yang slabber ya, ada namanya slabber itu, eblek itu sudah menjadi include. Nanti kalau, jadi sudah termasuk komplit itu. Ya termasuk Samir. Jadi Samir sebenarnya bukan paketan dari toga, tetapi akan kita berikan kepada seluruh wisudawan. Diberikan sebagai kenang-kenangan dari kita. Makanya nanti saudara yang dapat Samir tadi, kalau yang akan mengembalikan toga, Samirnya ambil saja, karena itu adalah kenang-kenangan dari Poltekkes Surakarta untuk saudara. Jadi yang menjadi paket toga itu sudah komplit, jubah, eblek atau sal atau apa tadi, sama topi itu sudah komplit. Ya memang nanti mungkin ukurannya adalah ukuran generik, tidak bisa mengikuti ukuran XML sesuai dengan tubuh masing-masing. Kita pakai ukuran yang sifatnya generik. Ada lagi? Jadi untuk mengusahakan toga sendiri tidak perlu kirim surat dan sebagainya. Ya. Ya, jadi ada pertanyaan untuk yang apa Mas? Untuk yang mengusahakan toga sendiri tidak perlu menggunakan surat. Saya jawab betul, tapi wajib melaporkan kepada koordinator kemahasiswaan. Lapor loh ya, bahwa saya akan mengupayakan toga sendiri. Sudah, itu selesai, berarti kita nanti tinggal mengirim ini apa namanya? Samir saja ya. Jadi yang akan mengadakan toga sendiri tetap akan kita kirimi, yaitu dikirimi Samir. Ya. Makanya mengisi alamat itu menjadi wajib. Gitu ya. Yang akan mengadakan toga sendiri tidak harus membuat surat. Yang membuat surat adalah yang tidak menggunakan toga.
gitu. Tetapi wajib melapor kepada koordinator kemahasiswaan supaya tahu. Misalkan keperawatan ada 40 mahasiswa, 30 mau beli, 5 mau sewa, sisanya mengadakan sendiri. Itu sehingga terekam. Oh, ternyata ada yang tidak menggunakan toga, misalkan ada 2 orang. Supaya semua terekam. Intinya kita memberikan pilihan-pilihan yang cukup fleksibel, tetapi tetap termonitor. Begitu. Ada lagi, Mas? Untuk wisuda langsung yang di Balai Krida, berapa perwakilan mahasiswa? Mungkin berapa? Tiap prodi atau tiap kelas? Berarti 17 ya? 17, kalau yang ditambah 24 itu kan berapa berarti? Jumlahnya berapa jadi? Berapa jadi jumlahnya? yang kemarin yang belum wisuda itu TW. Bukan, totalnya perwakilan berapa? Kan 17. 17 dong? Yang reguler. Terus itu ada yang masih yang sisanya kemarin Ya, berapa jadi? 5. Intinya kan tambah Ya. perwakilannya per prodi 1. Jadi saudara, terkait dengan yang hadir ke Balai Krida, itu nanti adalah perwakilan. Dan perwakilan kita ada kebijakan per prodi 1. Ya. Siapa yang menunjuk adalah panitia dari direktorat dengan pertimbangan rumahnya yang paling dekat dengan direktorat dan juga pertimbangan representasi dari perwakilan agama. Karena nanti kita tidak ingin double-double. Jadi ada yang mewakili prodi sendiri, ada yang mewakili agama sendiri, nanti jumlahnya terlalu banyak. Kapasitas Balai Krida kita tidak sebegitu luas. Sehingga nanti ada beberapa perwakilan yang bisa mewakili agama dan mewakili program studi. Double istilahnya gitu. Tapi prinsipnya adalah per prodi hanya 1. Begitu. Apakah boleh melaksanakan wisuda bersama di suatu tempat dengan mengikuti protokol kesehatan? Ya, ada pertanyaan, apakah boleh mengikuti wisuda bersama-sama di suatu tempat dengan protokol kesehatan? Ini kita membolehkan, dipersilahkan, tentunya dengan protokol kesehatan. Bahkan saudara-saudara yang akan ngumpul di suatu tempat, itu mohon untuk melapor ke kita. Nanti akan kita kontak langsung untuk bisa muncul di Zoom meeting, bagian dari apa istilahnya bentuk kegiatan bersama-sama. Misalkan saudara yang bisa dari Gunung Kidul akan bersama-sama berlima, bersepuluh, itu akan menghemat Zoom meeting. Nanti Zoom-nya mungkin hanya 1, tetapi bisa kelihatan semuanya. Pendampingnya dari siapa? Dipersilakan, monggo dari CE boleh, dari pendamping masing-masing juga boleh, atau dari pimpinan rumah sakit, monggo. Itu juga bagian dari apa istilahnya hal yang dimungkinkan. Intinya boleh, pesan kita protokol kesehatan untuk bisa tetap dipatuhi. Begitu. Tapi itu nanti repot nih, misalnya kelompoknya banyak. Jadi diperbutkan lalu diserahkan pada masing-masing saja. Jadi jangan kita fasilitasi. Ini kan seakan-akan ada satu meeting, berarti kita kasih Zoom sendiri. Nah. Makanya dipersilahkan, itu silakan itu urusan mahasiswa. Okay. Jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi mereka saudara-saudara yang akan ngumpul di satu tempat dipersilakan, tetapi dengan jumlah tidak terlalu banyak, protokol kesehatan dilaksanakan dan itu menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa. Link tetap akan kita berikan sama seperti yang lain, tetapi saudara akan ngumpul dipersilakan. Boleh? Ada lagi, Mas? Untuk alamat pengiriman toga, apakah dikoordinir atau dikirim sendiri? Ya, ada pertanyaan. Untuk alamat pengiriman toga, apakah akan dikoordinir atau sendiri-sendiri? Akan kita sebarkan Google Form yang berisi tentang alamat wisudawan setelah ini nanti.
Ya, ini akan dikoordinir oleh bagian administrasi akademik. Mohon untuk bisa diisi oleh seluruh wisudawan yang seluruh wisudawan, ya, seluruh wisudawan 1.719 untuk mengisi Google Form. Untuk itu maka respon cepat menjadi kunci sebenarnya. Dan saudara pastikan ini karena ini terkait dengan pengiriman dokumen. Saudara menulis alamat untuk secermat-cermatnya. Masih ada? Berikutnya, minta nomor HP untuk klarifikasi kalau sudah transfer dan kalau kiriman paket belum sampai atau sudah sampai. Ya, jadi nanti ada terkait dengan transfer, terkait dengan pengiriman, nanti ada di Bukasubag Umum dan Kepegawaian yang nanti akan melaksanakan itu. Oke, nanti kita susul berikutnya tentang nomor kontak-kontak yang bisa dihubungi. Jadi, tempat lain ada? Monggo. Bagi yang tidak pakai toga saat sudah teknis pakaiannya bagaimana? Untuk yang tidak bisa menggunakan toga, teknis pakaiannya bagaimana? Tadi sudah disampaikan Pak Direktur menggunakan baju nasional. Menggunakan peci supaya kelihatan hitam. Berarti nggak ada pengalian Ya. kucing. Jadi saudara yang tidak menggunakan toga tadi boleh menggunakan atau disampaikan untuk menggunakan baju nasional pakai peci. Jas, Ya. pakai jas, dikasih peci perempuan kebaya. Ya. Sudah tahu baju nasional seperti apa? Pakaian nasional kalau laki-laki itu adalah jas, ya. Jas berpeci, kalau yang perempuan kebaya, itu baju nasional. Silakan saudara memilih. Masih ada lagi? Jadi tanpa pengalian sama. Ini apakah sudah fix tanggal 30 September? Ya, ada pertanyaan, apakah sudah fix tanggal 30 September? Insya Allah fix. Sampai saat ini kita sudah mengorganisir ke arah sana. Ya. Jadi saudara persiapkan, tapi sekali lagi untuk kelancaran semuanya, mohon untuk kerjasamanya terkait hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana toga akan terdistribusi dengan lancar bila alamatnya responnya juga lambat. Ini akan menyulitkan. Untuk itu semua tahapan-tahapan tadi untuk bisa diikuti, dipedomani dengan baik, insya Allah kita akan melaksanakan wisuda tanggal 30 dengan lancar. Untuk yang mahasiswa RPR, apakah STR sudah ikut apa mencari sendiri? STR. Bukan urusan Ya. kita. Urusannya bukan Jadi terkait dengan STR itu bukan bagian dari dokumen wisudawan. Jadi yang ada dokumen wisuda adalah hanya ijazah, SKPI, transkrip, SKKM bagi yang punya kewajiban mengumpul SKKM sampai ke sertifikat. Untuk STR tidak ada di sana. STR itu adalah urusan OP-nya atau organisasi profesi masing-masing. Monggo yang lain ada? Untuk toga yang meminjam toga, apakah mungkin pengembalian toga ditanggung oleh siapa? Ya, bagi saudara yang meminjam toga, ongkir pengembalian ditanggung oleh masing-masing mahasiswa atau wisudawan. Ya, Poltekkes hanya mengirim ke alamat wisudawan. Jadi yang akan mengembalikan itu menjadi tanggungannya wisudawan, bukan tanggungannya kita. Gitu ya. Silakan ongkirnya dipikirkan sendiri-sendiri. Termasuk nanti biaya administrasi keuangan kalau akan kita transfer itu pasti ada, kalau beda bank mungkin akan ada biaya administrasi transfer, itu juga menjadi
tanggungan dari mahasiswa. Mungkin nanti teknisnya akan dipotongkan melalui total pengembalian, begitu. Tapi untuk ongkir toga mengembalikan tentunya ini mahasiswa, sudah jelas. Monggo. Ada usulan untuk dilaksanakan Zoom meeting lagi. Siap, nanti akan kita lakukan koordinasi untuk Zoom meeting, tetapi kita mohonkan untuk grup-grup ini sudah berjalan, dan mudah-mudahan ini menjadi media yang efektif, sehingga nanti kalau ada yang masih belum jelas dari grup-grup itu, nanti bisa kita lakukan Zoom meeting. Tentunya Zoom meeting nanti kebanyakan adalah tentang technical meeting, teknis pelaksanaan wisuda. Tetapi hal-hal yang harus dijawab ini bisa terselesaikan melalui grup WA atau grup media sosial ya untuk bisa menjawab. Kira-kira begitu. Tempat lain ada? Saya dari mahasiswa alih jenjang bidanan kelas Gintes Solo. Dulu kami sudah membayar uang tugas besar 150.000 dan tugas juga sudah kami terima bersama kemarin yang sudah online bulan Juli. Selanjutnya untuk pembayaran kami bagaimana terkait dengan Ya, bagi yang sudah ada toga, sudah dapat distribusi toga, ya tinggal dipakai saja. Sekarang tinggal melapor saja kepada koordinator kemahasiswaan. Saya toganya sudah dapat kiriman yang kemarin atau sudah beli yang kemarin, ini sudah, berarti statusnya juga mungkin mengadakan sendiri atau intinya saudara melapor dan toga yang sudah ada dipakai saja. pada saat ini sudah Ini pertanyaan Mas Ian masuk sini enggak? Masuk ke speaker enggak? Masuk kalau Mas Chandra. Oh ya sudah, saya enggak usah baleni. Rotok Banten. Pada saat wisuda daring, apakah pendamping harus berada dalam satu tempat? Ya, teknisnya nanti dalam wisuda daring, peserta yang ada di tempat tinggalannya masing-masing itu didampingi oleh pendamping. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk menggeser tali kuncir toga. Jadi nanti mahasiswa yang hadir di balik rida, tali kuncir topi toganya dipindah oleh Bapak Direktur. Yang di rumah masing-masing dipindah oleh pendamping. Sehingga pendamping itu juga harus berada di ruang yang sama. Begitu. Kira-kira begitu. Untuk yang mengadakan tugas sendiri, jika salnya beda warna, apakah tidak boleh? Boleh. Jadi yang mengadakan tugas sendiri, salnya berwarna lain-lain, itu menjadi keniscayaan, tidak apa-apa. Yang penting toga dan topinya warnanya hitam. Ya, jangan toganya warnanya hijau, nanti beda. Nanti tadi salnya beda-beda nggak apa-apa. Prinsipnya menggunakan toga. Oke, clear ya? Untuk toga kami sudah ada, tapi samirnya belum. Apa? Samir. Ya. Jadi yang toga sudah ada, samirnya belum, memang samir akan kita kirim. Ya. Samir ini adalah bagian dari kenang-kenangan dari Poltekkes untuk seluruh wisudawan. Makanya saudara nanti yang sudah punya toga untuk melapor, berarti yang sudah punya toga sendiri, statusnya kan berarti mengadakan toga sendiri. Itu nanti akan kita kirimi ya hanya samir saja. Begitu. Zoom yang lain ada? Mundurnya wisuda apakah akan mempengaruhi uji kompetensi dan penerimaan STN? Uji kompetensi? Iya. Kompetensi itu kan urusan kita. Enggak. Enggak ya. Terus kalau ini belum sama ya. Ya. Jadi untuk pelaksanaan uji kompetensi dan STR ini memang terpisah dengan proses wisuda dan itu ada di jurusan masing-masing dan organisasi profesi masing-masing. Tidak saling mempengaruhi. Ya. Mas Riono, ini rekaman ini nanti ada di mana?
Dicantolke ning ndi? Di Poltekkes. Nanti bisa di-download, bisa di-upload. Kalau rekamannya ini kan disetting di monitor, jadi begitu selesai dia Enggak, rencananya nanti akan di-linkkan kemana? nanti bisa di-upload di YouTube. Di YouTube. Oke. Jadi saudara-saudara wisudawan, kegiatan siang hari ini meskipun melalui Zoom meeting, ini nanti materinya akan kita linkkan ke kanal YouTube-nya Poltekkes Surakarta. Sehingga bagi wisudawan yang akan melihat informasi kembali atau yang belum sempat mendengarkan informasi ini, mohon untuk bisa dikabar-kabari, ini nanti akan di-linkkan di kanal YouTube-nya Poltekkes Surakarta. Itu. Masih ada pertanyaan lagi? Jadi informasi ini, saudara-saudara, saya menyimpulkan lagi. Informasi atau pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, nanti teknisnya saudara komunikasi ke koordinator kemahasiswaan jurusan. Karena di sana akan ada grup. Ya, monggo. Saya rasa grup ini juga sudah ada nih, koordinator kemahasiswaan jurusan sudah punya grupnya. Kemudian nanti perwakilan dari masing-masing kelas ini akan bikin grup lagi ke panitia pusat. Di sana akan ada informasi-informasi yang terkait. Nah, intinya begitu, sehingga sistem informasi berantai ini menjadi kunci juga. Bagi saudara yang masuk ke dalam grup panitia pusat, mohon untuk juga aktif untuk menyampaikan ke teman-teman yang lain, karena ini menjadi sistem perwakilan. Begitu. Sudah ya, kalau ini memang sudah bisa dipahami, kegiatan ini akan kita akhiri. Sekali lagi, informasi terkait dengan isi surat edaran terkait dengan kegiatan wisuda, silakan saudara ambil atau download di link Zoom meeting ini. Kemudian kegiatan Zoom meeting ini yang sifatnya live seperti ini sudah nanti akan kita linkkan ke YouTube-nya Poltekkes. Silahkan nanti untuk dicermati lagi mungkin, atau mungkin di-sharekan ke teman-teman lain yang belum sempat mengikuti kegiatan ini. Dan mohon untuk bisa secara aktif dan proaktif untuk mengikuti segala rangkaian yang sudah kita tentukan. Ya, tadi rangkaiannya sudah cukup jelas. Bagi saudara yang tidak mengajukan permohonan pemilihan wisuda di bulan Maret, berarti asumsinya mengikuti wisuda di bulan September. Terus bagi saudara yang tidak mengajukan permohonan tidak menggunakan toga, berarti semua pasti menggunakan toga. Apakah toganya akan mengadakan sendiri, pinjam, atau beli, itu adalah teknis berikutnya. Nah, sekarang terkait dengan peminjaman, beli, atau mengadakan sendiri, mohon untuk segera melapor ke koordinator kemahasiswaan masing-masing. Dan kita tunggu maksimal akhir Agustus, tanggal 28 Agustus, supaya segera terdistribusi segala kelengkapannya. Begitu ya? Paham semua? Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur, jajaran pimpinan Poltekkes Surakarta yang telah mengikuti dan menyaksikan kegiatan Zoom meeting ini. Saudara-saudara calon wisudawan Poltekkes Surakarta, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan Zoom meeting kita ke depan untuk penyiapan pelaksanaan wisuda, saudara juga masih dengan semangat untuk
mengikutinya kembali. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saluran-saluran komunikasi selalu kita buka. Monggo, baik di tingkat jurusan prodi maupun di tingkat direktorat, kita terbuka untuk proses komunikasi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Jaga kondisi. Insya Allah September ketemu di proses wisuda. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.